Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, Shalom. Mari kita melihat apa yang kita baca tadi. Kenapa? Karena ada beberapa bagian yang menarik yang membuat kita bisa belajar ya. Ada kalanya Allah itu membiarkan orang merajalela dengan kejahatannya ya. Dalam kehidupan ini kita melihatnya juga demikian. Tapi tidak selalu demikian ya Bapak Ibu Saudara. Ada saat Allah juga tidak membiarkan seorang pun melakukan tindak kejahatan yang pada prinsipnya itu menghalangi penggenapan rencananya. Jadi kalau kita baca apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan Yesus pada waktu peristiwa ini, Allah tahu persis niat jahat Herodes, Allah tahu. Dan itulah sebabnya dia campur tangan dengan mengutus malaikatnya. Pada waktu itu Yusuf diberitahu melalui mimpi supaya bayi itu bisa lepas dari usaha Herodes ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat kan memang Herodes ini sangat temperamen. Ketika dia tahu bahwa para Majus itu tidak lagi mengambil jalan di mana mereka harus kembali ke Herodes dan memberitahu seperti yang Herodes mau begitu ya. Kan sebelum mereka berangkat sudah dikasih tahu bahwa nanti kamu kasih tahu kalau kamu udah ketemu begitu. Dan mereka tidak kembali untuk memberitahu Herodes. Dan sangat marah pada waktu itu, tetapi Allah sendiri memperlihatkan kepada kita. Ya, jadi saya selalu katakan dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan ya, rencana jahat apapun itu ada di bawah rencana Allah dalam hidup kita. Amin. Ya, karena Dia yang punya hidup kita, Dia yang merancang kita. Tadi ya, Ibrani itu kalau secara leksionari kita dituntun sampai kepada pembacaan di Injil ini. Sebetulnya firman Tuhan cuma mau katakan bahwa Allah yang menciptakan kita, yang mengkreasi kita, yang memiliki rencana atas hidup kita, Allah yang membuat kita dari awal istimewa. Ya, Ibrani itu bahkan mengatakan apa yang ini sebetulnya petikan dari Mazmur 8 ya, yang tadi dibaca dalam Ibrani itu. Bapak Ibu Saudara boleh buka sebentar, kita lihat Ibrani 2-nya. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nats, katanya Ibrani 2 ayat 6. Siapa yang mengatakan ini? Di Mazmur 8, pemazmur yang mengatakan itu. Ya. Siapa sih manusia itu sampai Tuhan mengindahkan manusia? Bahkan dikatakan Tuhan membuatnya lebih rendah sedikit aja dari malaikat. Tetapi manusia yang dimahkotai kemuliaan dan hormat. Binatang tidak, Bapak Ibu. Ya. Artinya Bapak Ibu bahwa kehidupan kita manusia ada di dalam rencana besar Allah yang membuat kita dari awal memang saya sebut saja spesial. Tapi kalau kita lihat dalam kehadiran Kristus, spesialnya kita itu menjadi semakin spesial. Kenapa? Karena anak Allah yang spesial itulah yang diberikan kepada kita. Saya sering katakan bahwa kita ini karena edisinya memang edisi khusus, sehingga rencana Allah juga rencana yang khusus buat kita. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, Allah tidak membiarkan satu orang pun menghalangi terwujudnya rencana itu. Jadi saya mau mulai dari situ, supaya ketika kita tahu bahwa rencana Allah ada atas hidup kita, maka ketika kita melangkah pun kita tidak akan memiliki langkah yang ragu. Nanti kita akan belajar bagaimana melangkah seperti yang Yusuf lakukan. Dia tidak akan pernah melangkah kalau dia tidak percaya bahwa rencana Allah itu akan tetap berlaku atas hidupnya. Bapak Ibu Saudara perhatikan apa yang dilakukan oleh Herodes ya. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam ayat tadi ya, ayat 16 pada pembacaan kita di Matius 2, sama-sama kita baca lagi Bapak Ibu Saudara, Matius 2 ayat 16 sama-sama. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, intinya bahwa inilah respon kemarahan Herodes, ya. Orang yang sangat temperamen. Dan dia bisa
Dan dia bisa ketika dia sangat marah, dia bisa menunjukkan bahwa dia punya kuasa. Ketika dia sangat marah, dia bisa menunjukkan respon yang sangat di luar dugaan. Bunuh semua anak yang di bawah usia 2 tahun ke bawah ya. Jadi dia perkirakan bahwa kalau dia melakukan itu maka Yesus pun akan terbunuh begitu. Tapi Bapak Ibu Saudara, kemarahan Herodes itu adalah kemarahan yang juga menurut saya, kalau kita baca sungguh-sungguh ini ya, ada di dalam kendali Allah juga. Bisa marah, bisa melakukan apapun, dan kita lihat bagaimana dunia juga punya rancangan jahat kepada Tuhan, ya, kepada Yesus, kepada bahkan dalam konteks kekinian apa yang kita lihat Bapak Ibu Saudara. Dan memang rencana jahat Herodes itu memang dia langsung mau itu dijalankan. Ya. Jadi dia tidak mau berikan kesempatan sedikit pun untuk bayi itu jadi besar. Tapi Yesus kan waktu itu sudah ada dalam perjalanan ke Mesir. Baru setelah Herodes mati dan Yusuf mendapat pemberitahuan melalui mimpi, mereka kembali lagi ke Galilea. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan rancangan Allah memang tidak pernah gagal. Bahkan orang sekejam Herodes pun tidak akan mampu menggagalkan rancangan itu. Jadi kalau kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus dalam dunia ini, sukacita semua merayakan Natal. Ini hari Minggu pertama setelah kita merayakan Natal Bapak Ibu. Kita melewatinya dan Yesus sudah lahir, dan setiap tahun kita menghayatinya dengan benar bahwa kita mengingat rayakan saja. Tapi bahwa makna penting Natal itu kita hidupi setiap hari. Yang pertama bahwa rancangan Allah atas dunia adalah rancangan kasih yang tidak bisa digagalkan oleh apapun. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita bersyukur pagi ini karena kita dikaruniai iman untuk mempercayai Allah sebagai Allah yang pernah mengutus anak tunggalnya ke dalam dunia untuk menebus kita. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu hal yang pertama. Yang kedua, mari kita belajar. Kalau kita percaya kepada rancangan Allah itu, maka kita tahu persis bahwa untuk menjalankan rencana Allah punya strategi. Ya. Saya melihat bahwa kita manusia pun punya rencana dan kita punya strategi untuk itu, sadar atau tidak sadar ya. Tapi kalau Allah dalam kesadarannya, saya percaya bahwa sedemikian dahsyatnya dia merencanakan dan dia juga menjalankannya atas hidup kita. Ya. Jadi Bapak Ibu, dalam segala sesuatu yang kita hadapi dalam hidup kita harus yakin bahwa Allah adalah Allah yang menjalankan rencananya. Tadi poin pertama kita lihat Allah punya rencana itu. Yang kedua, Allah menjalankan rencana itu. Dan kita ada di dalam rencana itu. Dan kita mau belajar bagaimana kita merespon rencana itu. Ya. Yang jadi persoalan gini Bapak Ibu. Kalau kita dalam persoalan-persoalan yang dihadapi seperti Yusuf, maka kita tidak mudah menaruh diri kita seperti Yusuf. Karena apa? Karena ada takut, gelisah, khawatir, ya, bahkan kebimbangan, keraguan, ketidakpastian, atau kita bisa bilang begini, ya. Kalau mendoakan orang itu saya sering ingatkan majelis waktu dulu ya, saya masih menggembalakan. Kalau orang punya masalah itu jangan dibilang begini. Jangan selalu ya, kita harus lihat juga. Sabar Bu ya, sabar Pak ya. Sabar itu kata yang baik ya, tapi tidak selalu tepat. Pada titik tertentu orang akan katakan begini, oh iya, kamu enak ngomong sabar. Yang menghadapi adalah aku, saya. Dan Anda tidak pernah tahu rasanya ada di posisi saya. Bapak Ibu, kalau kita di posisi Yusuf pun kita berpotensi untuk itu. Tetapi keluarga muda ini
Mereka melarikan diri dari teror yang bisa membinasakan mereka, dan terutama bayi dalam kandungan Maria kan. Pasti gak mudah melarikan diri dengan perempuan yang sedang mengandung di tengah malam buta itu. Tapi Yusuf kan tahu bahwa tetap mereka harus pergi. Bapak Ibu perhatikan dari mulai mengandung sampai sudah melahirkan. Dan memang tadi saya katakan Herodes itu dia tidak ulur-ulur waktu. Langsung dia tidak mau tahu lagi karena kan dia gak dengar. Sebetulnya ada yang menarik juga untuk kita lihat terselip. Dia gak dengar dari para majus itu. Apakah betul sudah lahir? Bagaimana keadaan bayi itu? Di sebelah mana bayi itu ya? Dan kalau raja pasti dia punya strategi juga. Tadi saya katakan kan Allah itu menjalankan rencananya, dia punya strategi. Orang seperti Herodes bukan hanya dia punya pasukan dan dia punya tim ahli dan sebagainya. Tapi dia pun seorang raja yang punya kuasa. Dia bisa saja mengatur akses jalan sebagai salah satu strateginya untuk menghalangi. Kalau toh bayi itu akan dilarikan. Tapi lihat bahwa Tuhan tidak mengizinkan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, sulit posisinya posisinya Yusuf ini. Ya. Dan tidak semua orang memang mengerti posisinya dia. Kenapa? Karena betul hanya dia di posisi itu. Seperti tadi saya beri gambaran yang paling sederhana dalam hidup kita sehari-hari. Tidak semua orang tahu persis bagaimana di posisi itu. Makanya kalau orang punya persoalan, saya sering katakan kita juga tidak bisa beropini begitu. Harusnya kan begini, harusnya kan begini. Enggak. Orang itu yang hadapi. Dan kita hanya bisa mendoakan bahwa Tuhan tolong dia. Tuhan kasih dia hikmat. Tuhan tolong dia supaya dia tahu apa yang harus dia lakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebetulnya kita belajar dari respon-respon yang tadi saya contohkan, bahkan Yusuf. Apa yang dia contohkan kepada kita? Yusuf adalah seorang laki-laki yang taat. Dan setelah dapat peringatan dari malaikat, ketaatannya sangat terlihat. Dia bangun. Dan malam itu juga dari mulai Maria mengandung, mereka mulai babak, istilah saya babak pelariannya itu Bapak Ibu. Ya. Jadi Tuhan ada di dalam pelarian mereka. Dan ayat 13 sampai ayat 15 Bapak Ibu lihat. Ya. Ini zoomnya di sini yang kita harus fokus justru di sini ya. 13 sampai 16. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Penyingkiran ke Mesir. Kalau Yusuf berpikir saja bahwa dia bisa kembali lagi dan mungkin ada sahabat-sahabatnya, katakanlah keluarga, tidak ya. Karena Maria mengandung dengan hal-hal yang dilematis untuk diterima secara logika. Tetapi dia berani membawa istrinya untuk lari ke Mesir. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini sebuah ketaatan atau wujud nyata ketaatan. Karena mereka lari pada malam hari. Saya baca beberapa sumber dikatakan orang memang selalu memilih lari, kalau lari mereka selalu memilih malam hari. Ya. Makanya dikatakan bahwa jarang sekali orang mau lari karena malam itu iklim di sana ya. Itu sama kontras sekali dengan pagi dan siang. Jadi malam itu udaranya sangat dingin. Dan orang tidak memilih itu. Kalau tidak kepepet dia tidak pilih itu. Tapi karena lari, Bapak Ibu Saudara, perlindungan Tuhan nyata atas hidup Yusuf dan Maria. Dan kalau kita melihat di dalam ayat yang 3 ayat saja ya, penyingkiran ke Mesir itu. Pada waktu Yesus mau dibawa lari, ayat 14 itu katakan setelah malaikat itu muncul dalam mimpinya dia ya, bangun ambil anak itu lari ke Mesir, kan gitu tuh ayat 13 itu. Bapak Ibu, ayat 14 itu bilang begini, maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, firman Tuhan katakan. Artinya ketaatan itu menuntun dia untuk tidak menunggu. Ketaatan itu menuntun dia untuk segera bangun,
malam itu juga. Ya. Dan tadi saya katakan, sudah malam dan lari dengan wanita yang dalam posisi seperti ini ya Bapak Ibu Saudara. Dia harus bawa anaknya dan ibunya dan mereka menyingkir ke Mesir, firman Tuhan katakan. Ayat 15 katakan mereka di Mesir, mereka tunggu sampai Herodes mati. Jadi saya mau katakan bahwa Yusuf akhirnya mau untuk menunjukkan bahwa kepada kita ya dalam pembacaan kita ini, bahwa manusia itu punya keterbatasan dalam persoalan-persoalan dia alami dalam hidupnya ya. Tapi posisi kita pada poin kedua ini kita belajar bahwa Tuhan juga mau lihat bagaimana sikap hati kita kepada Dia, dan kita belajar dari Yusuf. Kenapa? Karena rencana Allah tetap berjalan dengan baik karena ada seorang laki-laki yang bernama Yusuf yang hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, di sini kita justru di sini poinnya kita belajar ya, seperti yang tadi kita dituntun oleh kata pembuka kita, bahkan tema kita hari ini. Bagaimana Tuhan memperlihatkan kepada kita bahwa orang jadi taat itu orang yang juga mau keluar dari apa yang dia rasa menyamankan dirinya. Apa yang dia rasa ya semua akan baik-baik saja mungkin kalau dia juga punya rencana lain. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Masalahnya ke Mesir gitu loh. Masalahnya ke Mesir. Tuhan tidak katakan mungkin lari sedikit ke barat atau ke timur, dan perlindungan Tuhan tetap nyata dan tetap ada di area mereka. Ya, ada di area daerah itu mungkin. Ada di area negeri itu, tidak. Tapi Allah katakan pergi ke Mesir. Bapak Ibu Saudara, satu area yang juga gak dipilih sama orang Israel kalau mau lari. Ada apa di sana? Kita tahu bahwa Mesir itu tidak akan menjadi pilihan karena bukan hanya di sana hidup orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi cara hidup berbeda. Ya. Penghidupan dan membangun kehidupan itu juga beda. Sehingga itu tidak akan dipilih sebetulnya. Tapi firman Tuhan katakan kepada dia jelas sekali, larilah ke Mesir, tinggal di sana sampai aku berfirman kepadamu. Waduh, ya. Ayat 13 itu berat sekali untuk seorang Yusuf. Lari, Tuhan yang suruh lari. Tapi ini lari bukan lari aja. Aku akan bukan begini, larilah dan aku akan menyertaimu, bukan loh. Tapi Tuhan tunjukkan tempatnya, ke Mesir. Artinya dia sebagai orang Yahudi, dia sebagai orang Israel, dia rela untuk meninggalkan daerah, bahkan negerinya yang membesarkan dia, ya, yang dari kecil sampai dia besar, sampai dia dewasa, dan dia menerima sesuatu yang sifatnya sangat ilahi seperti ini, dan dia tetap mau taat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, menjadi taat tidak mudah, ya. Tetapi ketika saya katakan karena taat itu juga kadang-kadang membuat kita harus, saya bahasakan dengan bahasa saya, memutar cara pikir kita. Kadang-kadang kalau nggak nyaman, kita jadi susah taat gitu. Nah, kadang-kadang kita pikirkan apakah ada untungnya buat kita, atau malah kita jadi susah. Atau ada istilah begini, jangan cari masalah baru. Ini sudah ada masalah, jangan cari masalah baru. Kalau Bapak Ibu hidup dalam sebuah ketaatan, maka jangan lupa bahwa panduan ketaatan kita jelas, firman. Tahun 2020, saya tidak tahu Tuhan akan lakukan apa, tapi mari kita tutup 2019 ini yang tinggal berapa hari ya? 1 hari saja, 2 hari saja, dengan sikap hati yang benar. Mungkin
mungkin dalam hari Minggu terakhir di tahun 2019 ini kita diingatkan Tuhan, tapi sebenar-benarnya hati kita yang harus sikap hati kita yang harus lebih melihat dan menerima itu ya, supaya menjadi benar. Putar cara pikir kita. Ya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena memang kalau kita hadapi pergumulan, Tuhan kan mau katakan sebetulnya kepada kita bahwa tadi ya di poin pertama dia punya rencana. Tapi tidak menjadi mudah ketika tadi saya katakan juga bahwa menjadi taat itu kayak Yusuf ini, Israel atau Mesir. Kalau laki-laki yang dia tidak mau resiko ya, saya nggak mau lari, ngapain lari ke Mesir? Nggak ada tempat lari lain, kok mesti ke Mesir? Tuhan katakan larilah ke Mesir. Bahkan Tuhan katakan secara spesifik, ini jelas sekali. Tinggal di sana sampai aku berfirman kepadamu. Ini latihan ketaatan betul ini Bapak Ibu. Coba kita lihat manusia itu ya, yang nggak usah kita yang dewasa ya. Memang secara psikologis kita yang dewasa lebih melihat, sudah bisa melihat resiko dan sebagainya. Anak kecil coba kita lihat Bapak Ibu. Diajari ketaatan itu kan nggak gampang, apalagi anak-anak sekarang. Ya kan? Menjadi taat itu tidak gampang. Saya punya anak yang sudah mulai memasuki pra atau remaja awal ya, belum mencirikan akil balik. Kalau secara psikologis perempuan itu dia menstruasi ya. Bapak Ibu jangan lupa jemaat Tuhan ya di Bajem ini. Menurut hasil penelitian masa remaja anak sekarang datang lebih cepat. Ya, saya baca data-data penelitiannya Universitas Indonesia. Saya nggak baca jurnal luar ya, saya baca jurnal Indonesia aja. Kelas 3 SD, kelas 4 SD itu anak-anak perempuan sudah menstruasi. Jadi ibu-ibu, mama-mama di sini ya harus ajari anak. Nanti kamu akan mengalami apa? Yang punya anak pria juga begitu. Mimpi basah itu apa? Ya. Kalau saya berdiri sebagai pembicara parenting, saya ingatkan itu baik-baik kepada orang tua. Kenapa? Karena tanggung jawab kita kepada Tuhan soal ketaatan itu juga sangat diwujud nyatakan dengan bagaimana kita mendidik anak-anak kita masuk di dalam era yang membuat mereka lebih mudah tidak taat. Bapak Ibu jangan salah, barang ini membuat anak-anak kita sangat sulit masuk di dalam proses pendisiplinan. Saya lihat Yusuf ini didisiplinkan Tuhan kok. Dia seorang kepala keluarga yang harus betul-betul taat. Dan taat itu sebetulnya sangat menjadi bagian dari sebuah proses disiplin gitu loh. Jadi kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, waduh aplikasinya luas sekali Bapak Ibu. Tapi taat itu saya mau lihat pada esensinya bahwa secara firman kita dituntun untuk melihat dulu dalam keluarga kita. Yusuf ini sedang mewujud nyatakan, sedang melakukan, mempraktekkan ketaatan itu dalam konteks keluarga dulu. Ya. Saya tidak sedang berkhotbah soal bagaimana Herodes ya. Tapi fokus kita adalah bagaimana Tuhan memproses hidup Yusuf sehingga dia belajar menjadi laki-laki yang taat. Nah ini penting. Dan saya percaya ketaatan seorang Yusuf ya, mereka ini dipilih. Mereka nggak pernah mimpi jadi ayah ibu Tuhan seperti Yesus itu ya. Seperti yang mereka alami, harus mengandung dan melahirkan seorang bayi yang dikandung daripada Roh Kudus, firman Tuhan katakan. Jadi Bapak Ibu ini satu hak istimewa sebetulnya. Tapi saya sering katakan kalau Yusuf dan Maria dalam ketaatan mereka harus mengalami hal-hal dilematis, tapi mereka dihormati Tuhan, diberi keistimewaan untuk menjadi orang tua Yesus. Maka kita juga, siapa anak-anak kita? Kita diberi hak istimewa untuk menjadi orang tua mereka. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini konteks Yesus bayi ya. Tapi saya lihat di sini lebih banyak yang senior daripada saya. Mempunyai anak sampai dewasa dalam proses didik dari orang tua. Ya.
Tadi saya hanya kasih sepenggal berita saja bahwa ya memang tambah berat ya. Generasi X, Y, Z, ya, Z mungkin. Sekarang bukan hanya generasi digital ya, tapi generasi yang sangat multitasking itu apa ya. Anak-anak kita begini, bisa mengerjakan beberapa hal sekaligus dalam satu waktu yang sama. Ya, mereka dengar musik, mereka belajar, mereka buka, mereka punya gadget, mereka juga sedang mungkin di situ ada buku juga. Kita bingung pokoknya cara belajar anak-anak sekarang. Kalau dulu kita kan beda ya Bapak Ibu, belajar ya belajar gitu. Sekarang enggak. Malah jarang, orang tua banyak sekali mengatakan saya jarang lihat anak saya itu belajar Bu Yola. Saya juga suka takut kalau ujian atau ulangan itu. Bisa enggak ya? Kalau belajar tuh harus dipaksa-paksa. Ayo pegang buku, mama gak pernah lihat kamu belajar. Aduh Bapak Ibu. Padahal ya memang mereka hidup di era yang sangat berbeda dengan kita ya. Lalu secara psikologis juga anak-anak itu mereka punya cara belajar yang beda kan. Coba Bapak Ibu lihat kalau punya anak lebih dari satu. Kadang-kadang cara belajar mereka beda. Bukan hanya karakter mereka ya. Pak Tomori punya berapa anak? 2. Karakternya beda gak Pak? Banget Pak ya, banget. Pak, Ibu? 2 Pak ya, beda Ibu ya. Laki perempuan Bu? Laki perempuan, beda. Saya pernah tanya sama beberapa orang tua yang punya anak kembar identik. Ya. Kembar identik itu kalau duduk kita sampai gak bisa bedakan Bapak Ibu karena mirip sekali. Saya tanya yang sama yang kembar identik, kalau gak identik saya kurang begitu tanya ya. Saya tanya, ada beberapa jemaat saya yang pernah saya gembalakan dulu waktu saya masih jadi pendeta, mereka kembar identik. Mama papanya selalu bilang gini, aduh Bu Yola, jauh berbeda karakternya. Lihat kalau belajar itu, kami sudah pisahkan kamarnya. Kalau tidur mereka saling cari, tapi kalau belajar gak bisa Bu Yola. Yang satu harus dengan musik yang keras, yang satu harus sunyi senyap. Bapak Ibu bayangin ya. Dan kalau yang sebelah itu musiknya sudah terlalu keras, yang sini protes. Akhirnya berkelahi mereka di atas dan kami orang tua harus naik dan mendamaikan lagi. Dan aduh tolong tenang ya. Ya walaupun nanti tidur mereka rukun lagi gitu ya. Tapi kalau belajar orang tuanya ikut stres gitu. Dan perilaku mereka pun berbeda Bapak Ibu ya. Yang satu banyak bicara, yang satu tidak banyak bicara. Yang satu berantakan, yang satu rapi. Yang satu bisa fokus, yang satu seperti tidak bisa fokus. Anak-anak sekarang justru lebih banyak yang mungkin lahir 10 tahun belakangan ya. Sulit sekali fokus. Apalagi kalau sudah cepat-cepat di Bapak Ibu belikan ini. Waduh itu tambah bahaya ya. Karena secara teori ini boleh diberikan umur 14-15 ketika anak sudah mulai bisa punya otonomi ya, jadi pikirannya sudah lebih bisa berpikir agak sedikit lebih berat gitu ya. Jadi saya sering lihat anak itu kalau dia ngomong, ke mamanya ngomong, dia matanya di sini. Dan kadang-kadang bahasanya agak kasar ya orang Surabaya. Saya bukan asli Surabaya tapi saya banyak belajar ya orang Jawa ya. Ngomong, tak rungokno. Wih. Tak rungokno tapi matane nang kene. Nah, kalau saya tambahin kan jadi begitu tuh. Saya suka bilang sama anak-anak remaja, kalian tuh loh, kalau mama ngomong itu lihatan matanya nih. Eye contact itu kan penting Bapak Ibu. Ya. Kok gini terus? Iya mah, ngono ta mah. Waduh. Saya lihat gitu kadang-kadang. Kalau di khotbah-khotbah saya di anak-anak remaja tuh saya bilang sama mereka, ingat loh ya, saya bilang. Saya ini sudah kehilangan ayah saya. Ayah saya sudah meninggal, saya bilang. Tapi hari ini kalau saya merindukan dia, saya hanya ingat apa yang pernah dia berikan sebagai nasihatnya. Ya. Tapi untuk dia duduk, saya datangi, saya peluk, saya cium, saya punya papi, nggak bisa lagi, saya bilang. Nanti kalau saya sudah khotbah gitu mereka bilang, Kak Yola ini medeni kok. Dipikir saya nakut-nakutin mereka. Ke bapaknya tuh akan mati, atau mamanya akan mati. Saya bilang enggak. Memang di dunia ini enggak selalu yang tua duluan mati, saya bilang.
Tapi orang tua tuh suatu hari tidak akan selalu bersama kita. Masa mereka hidupnya 150 tahun? Enggak lah, saya bilang gitu. Orang Indonesia 50 tahun udah sakit-sakitan kok, saya bilang. Oh tapi enggak, aku tiap hari kalau sudah takut kan mereka jadi rohani tuh Bapak Ibu. Tadinya rohana tadi tuh. Aku selalu doain mama kok Kak Yola supaya mama itu sehat. Tapi enggak tahu ya mama itu cerewet dan mulai sakit-sakitan. Pokoknya aneh-aneh mereka ngomong gitu ya. Saya bilang ya bersyukur kalau masih cerewet. Iya, kenapa cerewet? Kok ngomong itu berulang-ulang ya. Sampai bosen aku. Wis apal. Tapi saya bawa mereka ke firman Tuhan. Saya bilang coba kamu buka Ulangan 6. Firman Tuhan bilang gini loh, orang tua itu ngomongnya tuh Ulangan 6 bilang Tuhan Allah itu bilang harus berulang-ulang. Ono yo nang kitab iki ono ternyata. Iso gitu-gitu mereka. Kayak mau protes sama Tuhan. Loh, ada loh ayatnya. Malah tambah ngomong ke teman-temannya. Ada loh ayatnya itu kalau orang tua tuh harus ngomong berulang-ulang. Ya. Saya bilang iya, karena Tuhan tuh tahu kalau kita anak-anak gak diomongin berulang-ulang, kita sudah senang-senang, lupa. Ya. Jadi Bapak Ibu, proses-proses yang tidak mudah, bahwa kita nih harus taat. Anak-anak itu kan sekarang makin terbuka. Zaman kita dulu kalau nggak mau itu kan terselubung kan, wah hati nggak terima, masuk nangis di kamar berdoa. Sekarang kan enggak. Apa oma? Isok gitu ya. Kalau perlu tangannya di sini. Nggak boleh memangnya kenapa? Bisa gitu. Matanya tuh isok setengah melotot sama kita. Dulu mana berani Bapak Ibu. Ini eranya sudah begitu. Kita nggak bisa gini juga loh Bapak Ibu. Hindari memarahi anak dengan bilang begini. Dulu mama papa nggak begitu. Loh ya dulu. Dulu oma sama opa. Loh nggak gitu Bapak Ibu. Eranya sudah beda. Kita harus punya hal yang memang nyata, real di depan mereka. Menurut kamu baik nggak gitu sama orang tua? Saya seringkali mengingatkan itu kepada orang tua. Kenapa ya? Kalau dulu ya memang beda ya. Mungkin nilainya yang Bapak Ibu harus ambil ya. Misalnya Bapak Ibu mau cerita tentang dulu ya. Tapi Bapak Ibu harus kasih tahu bahwa dulu itu begitu kenapa? Karena firman Tuhan mengajari kita menghormati orang tua. Ya. Suami kepada istri. Kenapa? Saya baca tadi ada satu berita masuk juga ya. Artikel-artikel yang banyak dibaca juga, salah satu penulisnya adalah pendeta GKI ya. Bagus sekali. Dan Pak Wahyu Pramudia itu menuliskan artikel-artikel yang memang aktual ya, istilah saya aktual. Kenapa? Karena pembacanya terbanyak tapi masalahnya terbanyak juga. Salah satunya adalah kenapa suami berselingkuh. Ya, bagus sekali. Dan buat saya tidak hanya bisa baca tentang kenapa sih orang tuh selingkuh begitu ya. Tapi kita baca bahwa kita bisa belajar bahwa nilai-nilai itu semakin bergeser sehingga anak-anak kita dari kecil harus dipersiapkan bagaimana menjalani satu pernikahan yang kudus ya, yang Tuhan berkenan atas pernikahan kita itu. Jadi Pak WP menuliskan bahwa ada kelemahan-kelemahan pada kita ketika kita memandang, kalau kita tidak memandang pernikahan kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau ya. Jadi dalam sebuah hubungan misalnya ada hal yang hilang. Pak Wahyu Pramudia hanya katakan dalam relasi ada yang hilang. Yang pertama dia tuliskan tentang seks. Sehingga kadang-kadang pria tidak selalu puas dengan satu wanita ya. Tapi dia katakan yang kedua, ada sesuatu yang hilang dalam relasi suami istri. Dan hati-hati Bapak Ibu, karena hari-hari ini setiap perkawinan diuji juga karena kita hidup di era yang cepat sekali berubah ya. Jadi ada 3 penyebab dari perselingkuhan yang dituliskan di situ, tetapi yang paling menarik buat saya adalah yang tadi ya, yang tidak bisa di-explain, tidak bisa digambarkan. Ada sesuatu yang hilang dalam sebuah relasi dan dia tidak kasih tahu apa sih yang hilang itu. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara,
Saya menyebutnya faktor X. Tetapi faktor X itu bisa kita isi dengan belajar banyak dari perspektif firman Tuhan. Ya. Bagaimana sih? Dan salah satunya adalah laki-laki yang taat seperti Yusuf. Pasti rasa nyaman di tengah ketidaknyamanan itu minimal Maria itu punya. Dia punya seorang leader, pemimpin, dia punya seorang yang akhirnya mau mengajak dia untuk ayo kita lari gitu. Ya nggak aman sih, tapi dia tahu ada suaminya. Ini dampak psikologis lain yang kita juga harus lihat. Bapak Ibu, tidak hanya Yusuf, tapi Maria juga dan siapapun kita. Kalau kita menjadi orang-orang yang taat, saya masuk ke poin 3 ya. Sebetulnya kita membawa dampak juga, bukan hanya kepada hidup kita, tetapi kepada orang lain juga. Kalau kita menjadi orang yang taat, kita akan mengalami janji Tuhan dalam hidup kita, dan orang-orang di sekeliling kita pun akan ikut diberkati. Kalau dalam rumah tangga, kita adalah suami yang taat, maka istri dan anak-anak kita ikut diberkati. Kalau kita istri yang taat kepada Tuhan, maka suami dan anak-anak kita juga ikut diberkati. Karena doa istri memberkati suami. Ketaatan istri melakukan firman juga memberkati hidup suami dan anak-anaknya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana kita membaca semua ini, kita petakan secara baik dan kita tetap melangkah maju apapun pergumulan hidup kita. Ya. Jadi Allah akan selalu hadir dalam pergumulan kita ketika kita percaya bahwa saya harus selalu taat dan Tuhan akan terus menjalankan rencananya dalam hidup saya. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, apapun itu, bagaimanapun keadaan kita, Allah itu selalu hadir. Jadi pagi ini saya percaya bahwa minggu pertama sesudah Natal, dari peristiwa Bethlehem ke Mesir, kita belajar bahwa memang dalam pergumulan kita yang belum selesai, dalam realita kehidupan yang penuh dengan isu kekerasan, kekejaman, penderitaan, bahkan kita tahu ketika kita melangkah ada hal-hal yang mungkin lebih berat akan terjadi, tapi Tuhan mau kita tetap taat dan percaya bahwa Dia akan selalu menyertai kita.